Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Muhammad Ahyar dari SD Negeri Cipajang 4. Bersama saya Julaiha dari SD Negeri Cibendung 1. Bersama saya Waena dari SD Negeri Cikuya 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ena. Waalaikumsalam Pak Ahyar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Katanya mau melakukan coaching ya sama Bu Ena? Iya betul sekali Pak. Iya. Menurut Ibu kompetensi apa yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu kembangkan? Tentu saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Pak. Yang pertama saya ingin meningkatkan kompetensi hadir sepenuhnya, terus mendengarkan aktif, terus saya juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, seperti itu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Tentu 3-3 ini juga sebetulnya ingin saya kembangkan Pak. Iya. Tapi kalau yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk pertanyaan yang berbobot Pak. Dengan pertanyaan yang berbobot itu, saya harapkan coaching saya ini bisa terbuka secara istilahnya terbuka secara lebih leluasa itu Pak, menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya sehingga nanti solusinya bisa dengan mudah didiskusikan bersama-sama. Terus menurut Ibu, indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan? Nah, untuk indikatornya saya berharap sekali bahwa dengan melaksanakan coaching ini nanti coaching saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya, kemudian nanti ada tindakan atau aksi nyata yang diimplementasikan di sekolahnya, kemudian permasalahannya bisa terselesaikan. Oh iya, baik kalau seperti itu Bu Eha ya. Mungkin tahap praobservasi ini cukup. Untuk selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dengan Bu Eha. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ena. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ena duduk. Iya, terima kasih Bu Ena. Gimana kabarnya hari ini Bu Ena? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Saya senang dengarnya kalau Bu Ena sehat. Tapi kalau dilihat-lihat ini Bu Ena kesini pasti ada tujuan dan maksud ya Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Ena? Iya ini Bu Ena, ini saya sedang mengalami ini Bu. Maksudnya saya kebingungan dalam menghadapi anak yang suka ini Bu, ngobrol sendiri itu. Ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas itu Bu. Tujuannya Bu Ena sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu Ena bermaksud ingin meningkatkan kompetensi mengajar di kelas seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu banyak selama belajar di kelas selama ini yang Bu Ena rasakan itu bagaimana Bu? Iya ini Bu, maksudnya dalam proses pembelajaran itu, ketika pembelajaran anak itu masih ada yang suka ngobrol sendiri itu Bu, belum fokus ini Bu mengikuti pembelajaran apa yang saya sampaikan itu. Saya masih kesulitan dalam ini mengelola kelas itu Bu. Jadi di sini yang menjadi tantangan Bu Ena yang menurut Bu Ena ini berat gitu. Kira-kira apa Bu? Iya ini Bu masih kesulitan dalam mengkondisikan anak itu ketika mengikuti pembelajaran saya itu biar lebih fokus gitu, mengikuti dengan baik itu apa yang saya sampaikan. Masih ada beberapa anak itu yang suka ngobrol sendiri, kayak tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan itu Bu. Yang permasalahannya. Jadi Bu Ena merasa bahwa masih saja ada anak yang di kelas itu ngobrol saat Bu Ena menyampaikan pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu, seperti itu masih anaknya itu kayak
kurang tertarik itu mengikuti pembelajaran apa yang saya sampaikan itu. Saya mengerti maksudnya Bu Ena. Selama ini yang sudah Bu Ena lakukan selama pembelajaran di kelas itu seperti apa, Bu? Iya, saya sudah menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu, tapi sampai saat ini belum menemukan metode pembelajaran yang efektif untuk mengatasi itu anak yang suka ngobrol sendiri itu Bu. Jadi masih tetap saja ada yang ngobrol ya Bu, walaupun Bu Ena merasa bahwa dalam pembelajaran ini sudah menggunakan metode yang bervariasi ya Bu ya. Kemudian kalau seperti ini kira-kira yang akan Bu Ena lakukan ke depannya itu apa Bu? Ya mungkin itu ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan menggunakan metode yang lebih bervariasi lagi, berinovasi, maksudnya biar anak tersebut nanti ketika mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan itu merasa tertarik itu lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi, terus anak bisa mengikuti lebih fokus, terus memahami materi apa yang saya sampaikan. Apa ini ya Bu ya kemungkinannya anak tersebut kan kadang ini ya Bu ngobrol sendiri, apa mungkin saya yang mengajarnya monoton, atau mungkinkah materi yang saya sampaikan itu belum dipahami sama anak, ataukah metode pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang menarik buat anak. Saya juga masih bingung gitu. Jadi Bu Ena ini sebetulnya memang sudah menggunakan metode yang menurut Bu Ena bervariasi ya Bu, hanya saja ternyata metode itu kurang efektif ya, masih saja ada beberapa siswa yang ngobrol ya Bu. Bu Ena juga belum tahu ini penyebabnya apa. Ya. Bisa jadi saja kan mungkin karena mereka bosan dengan pembelajaran yang monoton, yang begitu saja, atau mungkin memang tidak menyukai mata pelajaran yang saat itu sedang diajarkan, atau mungkin mereka juga punya masalah di luar sekolah. Menurut saya kayaknya anak tersebut ini Bu masih kebingungan dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan, belum memahami apa yang saya sampaikan itu, materi yang saya ajarkan itu. Jadi anak mungkin merasa itu Bu jadi kurang tertarik gitu karena dia tidak paham apa yang saya sampaikan. Iya, berarti permasalahannya ada di pemahaman ya Bu, bahwa apa yang Ibu sampaikan itu ternyata tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta didik seperti itu ya Bu ya. Lalu kalau sudah tahu permasalahannya seperti itu, kira-kira kelanjutannya Ibu akan melakukan apa ini untuk mengatasi permasalahan ini? Ya mungkin nanti saya akan mencari lagi metode pembelajaran yang lebih efektif itu ya Bu, yang bisa menciptakan kondisi kelas itu supaya lebih kondusif, menciptakan pembelajaran yang aktif kreatif, supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada yang masih suka ngobrol, mudah-mudahan nanti sih bisa fokus mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan itu. Iya Bu ya, Nah ini semangatnya luar biasa sekali ya Bu. Ingin meningkatkan kompetensi karena memang tujuannya untuk supaya tidak ada anak yang ngobrol lagi di kelas ya Bu ya, seperti itu, dengan menciptakan nanti media dan metode yang bervariasi seperti itu ya Bu. Itu sudah ada gambaran sekarang kira-kira nanti metode atau strategi apa yang akan Ibu laksanakan? Oh iya, setelah saya ngobrol dengan Bu Eha, saya mendapat gambaran itu nanti saya ketika dalam proses pembelajaran itu menggunakan metode yang lebih efektif ya, terus menggunakan media yang bervariasi yang membuat anak itu merasa ingin tahunya itu lebih tinggi. Terus bisa saja nanti saya mengajak anak belajar di luar ruangan tidak hanya menonton di dalam kelas, jadi anak itu akan merasa senang gitu. Iya, betul. Menarik sekali ini ya Bu Ena ya. Nanti rencana tindak lanjutnya ada pembelajaran di luar, ada strategi yang lebih inovatif lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ena rencanakan ini bisa terlaksana
terlaksana dengan baik ya Bu ya, bisa segera diimplementasikan. Ini untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya Bu Ena, kira-kira Bu Ena masih perlu membutuhkan bantuan dari orang lain atau Bu Ena akan bergerak sendiri? Untuk mewujudkan tujuan yang ingin saya capai, menurut saya nanti saya akan berkolaborasi dengan teman saya, yaitu Bu Susiana. Ya, Bu Susiana itu merupakan guru senior di sekolah saya. Dia sudah berpengalaman dalam mengajar anak di kelas tinggi. Nanti saya akan mengadopsi strategi atau metode apa yang lebih efektif untuk anak-anak yang seperti itu. Iya, luar biasa Bu Ena, ini semangatnya untuk meningkatkan kompetensi ini memang saya acungi jempol ya Bu ya. Ibu ini hebat sekali, punya keinginan yang sangat bagus gitu. Untuk mengimplementasikan tujuan ini kira-kira Bu Ena butuh waktu berapa lama Ibu? Oh iya, untuk mengatasikannya saya butuh waktu sekitar 1 minggu Bu. Mungkin saya akan mulai besok pagi Bu. Untuk apa yang mencapai tujuan saya, tadi saya akan berkolaborasi dengan Bu Susiana. Mudah-mudahan anak nanti setelah saya berkolaborasi dengan Bu Susiana, apa yang saya harapkan, apa yang menjadi tujuan saya, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, terus menciptakan kondisi ini ya, lingkungan yang kondusif, terus anak lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran saya, anak lebih apa ya, ini lagi lebih senang lagi dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan segera terwujud ya Bu ya, seperti itu. Bu Ena tetap semangat. Saya yakin apa yang sudah Bu Ena rencanakan saat ini bisa segera diimplementasikan ya Bu ya, bisa segera tercapai tujuan yang ingin Bu Ena capai itu. Bu Ena harus tetap semangat ya Bu ya. Iya, semangat Bu, terima kasih. Ini saya merasa lega loh Bu, sudah berbincang-bincang dengan Bu Ena. Saya mendapatkan gambaran apa yang saya rasakan tentang masalah ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang saya sampaikan ke anak lebih berkesan, lebih menarik, anak lebih fokus, anak lebih senang dalam mengikuti pembelajaran saya ya Bu. Amin. Saya yakin, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Bu Ena pasti mampu, pasti bisa mengimplementasikan apa yang menjadi rencana tindakan selanjutnya, dan kemudian tujuan bisa segera tercapai Bu Ena ya. Semangat terus Iya, ya Bu. iya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu Ena. Saya juga senang bisa membantu Bu Ena loh. Ya, mohon maaf kalau ini sudah mengganggu waktunya. Tidak Bu Ena, ini malah saya senang kalau diajak diskusi seperti ini, jadinya saya bisa merasakan apa yang Bu Ena rasakan juga. Iya, saya merasa ini senang lah, apa ya, lebih lega gitu Bu. Oh ternyata saya bisa ini setelah berbincang-bincang dengan Bu Ena menemukan ini solusinya gitu, apa yang harus saya lakukan. Bu Ena semangat ya Bu ya. Ya Bu. Oh iya Bu, ini kan udah sore ya Bu, saya mohon pamit ini karena ada kegiatan yang lainnya gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum Bu. Iya Bu Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ena. Hati-hati ya Bu di jalannya. Ya, iya Bu Ena. Assalamualaikum. Iya Pak Adrian. Rasanya sudah melakukan coaching. Sudah melakukan coaching ini ternyata sudah tenang ya Pak. Oh tenang. Iya. Yang sudah dilakukan itu tadi apa ketika melakukan coaching dengan Bu Ena? Saya rasa saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Pak ya, karena saya tadi sudah mengetahui tujuan dari kedatangan si coaching itu gitu. Kemudian saya juga sudah bisa mampu menggali mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh si coaching tersebut. Kemudian si coaching juga menemukan penyelesaian, gitu, menemukan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya. Dan si coaching juga punya komitmen bahwa nanti ada tindak lanjut gitu atas
apa yang menjadi rencananya supaya terwujud ya itu terwujud apa yang menjadi tujuannya itu. Selanjutnya ini kebetulan saya ditunjuk sebagai observer ya Bu, jadi mungkin saya juga harus menyampaikan hasil pengamatan tadi selama Ibu melakukan coaching dengan Ibu Mbak Ena, bahwa apa yang sudah saya lihat sih sebetulnya tidak ada koreksi Bu menurut saya. Apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah baik, alur tirtanya juga sudah runtut dari awal sampai akhir, kemudian penerapan prinsipnya sendiri, prinsip coachingnya di sini, prinsip coachingnya dari mulai kemitraan juga saya lihat luar biasa kedekatan Ibu dengan Bu Ena, kemudian menggali informasi-informasi yang kemudian akhirnya Ibu Ena itu bisa terbuka juga sudah muncul di sana. Dan yang pasti dari awal sampai akhir yang saya lihat dari proses tadi itu sudah cukup baik Ibu ya. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Ibu, kira-kira setelah Ibu melakukan kegiatan coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah ini? Iya, karena saya ini memang saya rasa tadi memang saya sudah melakukan 3 kompetensi itu ya Pak ya. Tapi memang saya selalu ingin lebih gitu, ingin memiliki kemampuan yang lebih. Jadi memang ketiga kompetensi ini saya harap saya bisa mengembangkannya lagi Pak. Bukan berarti saya belum mampu menghadirkan itu, tapi karena memang saya mempunyai rasa keinginan untuk lebih baik lagi gitu Pak. Jadi memang 3 kompetensi ini saya rasa saya perlu mengembangkannya lebih dalam lagi gitu, supaya nanti saya bisa menggali informasi lebih dalam lagi, sehingga saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu Pak. Ya terima kasih ya Bu Eha. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai dari mulai awal sampai akhir, dan semoga ke depan bisa lebih baik lagi ketika melakukan proses coaching ini. Terima kasih Bu Eha. Assalamualaikum. Terima kasih juga Pak Ahyar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ahyar. Bu Ena, waalaikumsalam. Bu Ena, gimana? Iya ini Pak Ahyar, saya dengar Pak Ahyar melakukan coaching ya sama Bu Zulaikha. Iya, betul Ibu. Rencananya saya akan melakukan coaching dengan Bu Zulaikha. Seperti itu. Ya sebelum ini melakukan coaching ya, kita akan mendiskusikan memberi penilaian apakah nanti coaching yang dilakukan Pak Ahyar sudah melalui alur kita atau belum Pak? Iya, akan Ibu. Ya di sini saya akan menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Ahyar sendiri seperti apa ya Pak? Kalau untuk saya sendiri, saya ingin mengembangkan kompetensi ada 3 Bu ya. Pertama adalah kesadaran diri, kemudian juga memberikan berperan aktif dalam kegiatan tersebut, dan yang terakhir pastinya adalah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Itu mungkin Ibu kompetensi yang ingin saya lakukan pada proses coaching nanti. Oh iya, terus kompetensi mana yang ingin kembangkan secara spesifik, mungkin bisa dijelaskan sama Pak Ahyar seperti apa? Kalau kita berharap, tentunya kita berharap semua kompetensi ini dikembangkan ya Ibu, seperti itu. Tapi kalau memang hanya yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan, mungkin diantaranya adalah tentang pertanyaan yang berbobot, dan juga kenapa pertanyaan berbobot? Mungkin karena saya ingin menggali permasalahan yang ada pada Ibu Zulaikha. Kemudian juga akan sebagai pendengar yang aktif di sana, sebagai pendengar yang aktif, sehingga apa-apa yang menjadi permasalahannya itu bisa saya dengar dengan baik, dan kemudian nanti biarkan Bu Zulaikha itu menemukan solusinya sendiri gitu. Seperti itu mungkin Ibu, jadi 2 poin utama yang ingin saya kembangkan kalau secara spesifik. Oh, seperti itu ya. Iya. Terus saya juga ingin menanyakan indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Bapak itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Indikator yang ingin saya capai pada saat proses coaching nanti adalah ingin memberikan solusi itu, atau memberikan ruang kepada Bu Zulaikha untuk bercerita permasalahannya apa, tapi membiarkan Bu Zulaikha supaya bisa menemukan solusinya sendiri.
merencanakannya sendiri, kemudian melakukannya sendiri ketika nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin itu Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melakukan switching dengan wujud lain-lain ya Pak. Iya, amin, amin, Ya. amin. Sebelum melakukan switching ya Pak. Iya. Siap Ibu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Lagi ngapain? Maaf ya ngagetin aja. Iya, diem murni atau buana. Semangat terus. Ada apa ini? Pak Aher ini bisa aja ngagetin. Iya, gimana? Pak Aher saya ini sebenarnya lagi punya masalah. Punya masalah. Masalahnya apa? Ini Pak, saya rasa saya pengen meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar Pak. Seperti itu. Nah terus Bu Eha punya waktu hari ini untuk ngobrol? Punya. Pak Aher mau dengarkan saya Pak? Boleh. Kalau memang Ibu Eha tadi ayah menarik, pengen meningkatkan kompetensi, dan kebetulan saya juga baru aja selesai ngajar di kelas. Gitu. Bisa kita melakukan obrolan hari ini? Boleh kalau Pak Aher nggak keberatan Pak. Oke, baik ya. Langsung aja kita mulai Ibu ya obrolannya berarti. Boleh. Iya. Meskipun tadi sepintas Ibu sudah ngomong katanya pengen meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Sebetulnya tujuan kita bagi sekarang itu ngajak ngobrol saya. Ya itu Pak, Gimana? gimana ya caranya supaya saya itu punya kompetensi yang lebih baik Iya. dalam mengajar Pak. Karena akhir-akhir ini saya jujur saja sedang mengalami kesulitan. Ya. Jadi di kelas itu masih ada anak yang ngobrol saat pembelajaran berlangsung Pak. Iya, Di iya. depan menjelaskan tapi ternyata di belakang masih ada siswa yang tidak mendengarkan bahkan ngobrol sendiri. Jadi saya merasa kesulitan untuk mendisiplinkan siswa itu gitu. Oh seperti itu. Jadi di kelas itu ramai ya Bu ya? Kayak pasar seperti itu. Ada yang ngobrol, yang main juga ada. Yang mendengarkan ada, yang memperhatikan ada, tapi yang ngobrol juga ada karena itu permasalahannya. Iya. Seperti itu. Jadi ingin melakukan pembelajaran yang menarik supaya siswa atau murid Ibu itu fokus nantinya. Nah, iya seperti itu Pak. Iya. Ibu sudah mempertimbangkan akan berhasil atau tidak yang akan dilakukan. Kalau pembelajaran yang menarik itu nanti bisa disampaikan ke murid Ibu. Nah itu saya sih berharap apa yang menjadi keinginan saya ini berhasil ya Pak ya. Karena gimana ya, saya sebetulnya sih ini sudah punya rencana ya Pak, nanti apakah saya ini perlu mengembangkan strategi saya dalam mengajar, mengembangkan metodenya, atau mungkin juga saya nanti bisa memilih media pembelajaran dan alat peraga yang mungkin bisa menarik perhatian siswa seperti itu ya Pak. Dengan cara seperti itu ya saya sih yakinlah nanti persoalan ini bisa terselesaikan. Kalau misalnya tadi yang Ibu sampaikan dengan strategi, dengan media, dengan metode yang beragam, kira-kira menurut Ibu itu apakah Ibu yakin itu akan berhasil atau bagaimana? Yakin sih Pak, sebetulnya saya merasa yakin kalau dengan metode yang menarik gitu ya, dengan media juga yang menarik, bisa meningkatkan ketertarikan murid untuk mengikuti pembelajaran saya. Jadi mereka tidak mungkin ngobrol lagi Pak, jadi fokusnya lebih ke apa yang saya sampaikan. Apabila saya mempunyai metode yang menarik, anak juga kan pasti akan Pasti, gitu ya Pak betul. ya. Jadi bisa ikut merasakan pembelajaran yang sedang berlangsung seperti itu ya Pak mungkin. Kalau boleh menilai, kalau Ibu boleh menilai diri Ibu sendiri ketika sudah menyiapkan tadi segala macamnya yang ingin diterapkan, kira-kira skalanya berapa Ibu untuk saat ini? Karena belum terlaksana yang rencana. Iya. Saya sih berharap 70 sampai 80 mah tercapai lah Pak, apa yang menjadi tujuan saya sih. Berarti saat ini? Saat ini. Berarti belum maksimal ya Bu ya? Nah Iya. Ingin mencapai ke level berapa? Minimal 90 lah Pak. 90. Baik Ibu. Berarti dari 70, kisaran 70-80 Ibu pengen meningkatkan ke angka
90. Terus untuk meningkatkan ke angka 90 itu kekuatan apa yang sudah Ibu miliki? Nah itu Pak, saya ini sekarang sedang memikirkan strategi Pak. Strategi. Nanti saya menggunakan metode pembelajaran bisa dengan audiovisual. Saya menampilkan tayangan-tayangan video yang mungkin lebih menarik perhatian siswa gitu ya Pak. Kan biasanya dengan adanya video siswa kan lebih tertarik tuh. Nah bisa juga nanti saya membawakan alat peraga, bisa juga mereka nanti saya ajak untuk belajar di luar Pak, kayak gitu. Jadi kita belajar langsung di lingkungan nyata gitu. Seperti itu. Berarti yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai level 90 itu adalah dengan membuat membuat anak senang dalam hal ini, berarti dengan strategi pembelajaran yang akan dipilih, kemudian juga membuat media pembelajaran, kemudian mengajak anak-anak supaya suatu waktu lah mungkin Ibu ya, tidak setiap hari gitu belajar di luar kelas gitu, biar anak merasa enjoy mungkin ya Bu ya, seperti itu. Iya benar sekali Ibu ini. Kalau misalnya hal itu kemudian Ibu terapkan, kira-kira akan ada hambatan tidak? Kalau hambatan tentu ada ya Pak ya. Tapi saya berusaha untuk menangani hal-hal yang memang sepertinya akan muncul gitu Pak. Antisipasi mungkin. Antisipasi. Mungkin untuk pembelajaran di luar itu kan karena di luar pasti ada saja hambatannya ya Pak. Pasti. Itu anak jatuh karena kalau di luar kan lebih luas, bisa saja mereka belajar seperti itu. Nah itu juga menjadi tantangan saya, di mana saya harus bisa mengkondisikan mereka supaya walaupun di luar tetap tertib kayak gitu ya Pak. Nah, jadi disiplinnya juga dapat, nanti pembelajaran intelektualnya juga dapat gitu Pak. Menarik sekali Ibu. Tapi memang walau bagaimanapun pasti apa yang menjadi nilai positif atau apa yang menjadi kekuatan kita pasti akan ada hambatan yang seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian kira-kira menurut Ibu solusi apa yang bisa Ibu tawarkan untuk kemudian menghindari hambatan-hambatan yang muncul tersebut? Ada tidak solusinya? Ini sih kalau menurut saya ya Pak, nanti saya juga kita mendapat Pak Ahyar ya gitu. Kalau menurut saya mungkin sebelum kita melakukan suatu pembelajaran perlu adanya kesepakatan dulu ya Pak, supaya nanti pembelajaran yang berjalan itu sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi nanti kita menyepakati dulu pembelajarannya akan seperti apa, selama berlangsung itu kita harus seperti apa. Nah mungkin dengan mengadakan kesepakatan terlebih dahulu, sehingga apa yang sudah menjadi rencana pembelajaran saya bisa tercapai dengan maksimal. Itu menurut saya gitu. Menurut Pak Ahyar itu bagaimana Pak, kira-kira apakah itu bisa menjadi solusi gitu? Iya, bisa Ibu, itu bisa menjadi solusi ya Bu ya. Dan apa yang sudah Ibu tawarkan solusi tersebut menurut saya sudah cukup baik. Nah saya pengen lanjut Bu ya. Tadi kan Ibu sudah solusinya pun ini Ibu sudah nemu nih, luar biasa. Apa sebetulnya yang pengen Ibu lakukan buat murid-murid Ibu biar tadi seperti yang diinginkan, tujuannya adalah pembelajarannya bisa kondusif lah, yang seperti itu. Apa itu rencananya? Nah itu tadi Pak, rencananya saya pengen metode pembelajaran saya itu yang sebenarnya mungkin lah Pak. Jadi saya tidak hanya mengajar itu hanya ceramah saya yang aktif, tapi saya ingin menampilkan murid saya yang aktif gitu. Jadi bukan saya yang memberikan pembelajaran terus menerus, tapi mereka juga secara langsung aktif gitu dalam pembelajaran gitu Pak. Jadi di kelas itu tidak monoton hanya saya yang berbicara. Saya maunya mereka juga menyampaikan apa yang mereka dapat pada hari itu gitu. Iya betul sekali. Jadi tetap fokus utamanya Ibu, berarti rencana yang akan Ibu lakukan adalah membuat atau menyusun strategi pembelajarannya ya. Sementara dalam pembuatan strategi pembelajaran itu kan memang yang kita tahu kan yang namanya strategi itu macam-macam ya Bu ya. Kira-kira poin pentingnya yang ingin Ibu capai, poin utamanya strategi apa sih yang akan diterapkan kepada peserta didik itu? Ini dia yang banyak strateginya itu kan saya sebetulnya
pengen anak-anak itu disiplin ya Pak. Jadi kalau mendengarkan apa yang saya sampaikan itu kan berarti anak mesti disiplin ya Pak, mesti memperhatikan gitu. Jadi ya strateginya itu tadi, saya menjadi seorang guru itu memang harus bisa menjadikan pembelajaran itu menarik gitu, supaya mereka memang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan gitu. Kalau saya hanya monoton, mungkin mereka tidak tertarik, akhirnya tidak disiplin gitu, akhirnya ngobrol sendiri seperti itu sih Pak. Kembali kepada murid yang ingin Ibu harapkan atau yang murid yang ingin dihasilkan dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Jadi Ibu itu mengharapkan anak-anak itu belajarnya merasa senang, kemudian juga anak tadi katanya aktif kalau tidak salah, tapi jangan salah Ibu ya. Yang namanya anak ramai di kelas, lari sana sini juga itu aktif Ibu. Iya. Ya. Iya. Nah ini aktif yang seperti apa? Nah iya, yang saya maksud ini seperti ini Pak, karena anak itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Jadi aktif di sini itu maksudnya anak-anak itu tidak hanya mendengarkan saja Pak, tapi mereka bisa merespon apa yang saya sampaikan gitu. Jadi bukan, jadi begini Pak. Anaknya sendiri mungkin ya Bu. Kalau misal anak diam saja semuanya juga kan kita belum tentu memperhatikan anak itu. Iya. Bisa saja mereka melamun tapi kan diam. Iya, betul sekali. Jadi harapan saya aktif itu bahwa memang ada umpan baliknya gitu. Apa yang saya sampaikan ternyata mereka juga mengerti gitu dari tujuan yang saya sampaikan itu. Jadi nanti di saat saya mungkin melemparkan pertanyaan, anak bisa menjawab dengan benar gitu loh Pak. Itu aktif yang saya maksud yang seperti itu. Iya, betul Ibu. Jadi dengan menggunakan berbagai macam strategi, dibantu dengan media pembelajaran yang ada, dengan karakter peserta didik yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda, diharapkan semuanya bisa terang menjadi satu, dan apa yang diharapkan Ibu itu tercipta di situ. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, dari apa yang sudah tadi Ibu program, tujuannya sudah jelas, kemudian juga saya sudah mendengarkan beberapa hal yang menurut saya ya luar biasa sebetulnya. Kemudian rencana aksi yang ingin dilakukan di sini, kira-kira tingkat keberhasilannya nanti Ibu ya, ketika Ibu melakukan dengan mengharapkan murid-murid yang tadi aktif itu, kemudian murid juga merasa senang dengan strateginya, ketika itu diterapkan, keberhasilannya bagaimana ini kira-kira? Yakin atau tidak dengan hal tersebut? Saya sih yakin Pak. Yakin. Karena begini, kalau prinsip saya, apabila saya meyakini sesuatu hal, insya Allah bisa gitu. Menjaga wajah supaya sungguh akan berhasil. Saya percaya akan hal itu Pak. Oke. Berarti luar biasa ini. Secara tidak langsung sebetulnya Ibu sudah tahu sendiri gitu ketika ngobrol seperti ini. Jadi apa yang keresahan Ibu saat ini, kemudian permasalahan apa yang Ibu hadapi, Ibu sudah memaparkan tadi solusi apa yang akan solusi yang sudah ditemukannya, opsi solusi yang lainnya juga ada, ditambah rencana aksi yang tadi sudah Ibu sampaikan ke saya, sebetulnya sudah sangat luar biasa ya. Jadi ya intinya Ibu itu sudah bisa menemukan jawaban dari keresahan Ibu sebetulnya ya. Kemudian juga Ibu sudah sangat yakin bahwa apa yang direncanakan tadi dengan strategi pembelajaran bisa meningkatkan mungkin yang Ibu sampaikan itu kan siswa ini akan lebih senang dalam belajar, kemudian juga lebih aktif, dan tentunya adalah hasil yang nanti akan dimunculkan oleh siswa juga mungkin sesuai dengan harapan Ibu. Kira-kira kapan Ibu mulai membuat strategi pembelajaran yang dirasa oleh Ibu tadi menarik? Kapan mulai akan membuatnya kira-kira? Saat ini juga Pak, ini setelah saya bercerita dengan Pak Akhir, ini kan saya langsung mempunyai kekuatan ya Pak. Saya seperti mempunyai gambaran gitu. Jadi saya rasa memang harus segera tindak sebelum nanti saya malah berubah pikiran lagi Pak. Beda lagi nanti. Iya. Jadi saya akan bertindak saat ini juga Pak. Saya memang
lagi semangat nih Pak. Ya, luar biasa. Luar biasa Ibu ya. Jadi saat ini juga Bu ya. Jadi setelah ngobrol, bukan hanya ngobrol ini Bu ya. Dari alhamdulillah saya juga alhamdulillah ya. Jadi kita sama-sama ngobrol sebetulnya Bu ya. Karena apa, saya sendiri sama sebetulnya Ibu ya. Kalau melihat hal tersebut bisa merasakan bagaimana yang Ibu rasakan sebetulnya. Karena kita juga tiap hari mengajar, hadir di depan kelas, ketemu dengan siswa. Tidak mesti si siswa itu diam rapi, ya kan? Atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang jangan benar, anak ramai, anak gaduh, anak dengan apa namanya, dengan ini masing-masing itu ya. Dan saya merasakan hal tersebut. Kemudian setelah Ibu merencanakan dan siap untuk membuat komitmen bahwa mulai hari ini akan membuat atau menyusun strategi pembelajaran yang menurut Ibu itulah yang dibutuhkan oleh murid-murid Ibu. Kemudian Ibu yakin atau Ibu bagaimana ya, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah hal tersebut kemudian bisa terwujud? Ya tentu setelah kita berbicara seperti itu ya Pak, seperti ini ya Pak, tindakan akan saya lakukan ya tentu saya akan langsung action Pak. Saya akan langsung mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan ini saat ini kepada Pak Ahyar ya, mengenai strategi, mengenai metode. Saya akan mengimplementasikan langsung saat ini juga agar apa yang menjadi harapan saya, yang menjadi tujuan saya bisa tercapai seperti itu Pak. Iya, bagus sekali. Dan yang pastinya Ibu harus berkomitmen, harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Ibu persiapkan tadi. Iya, mudah-mudahan saya bisa mencapai apa yang sudah menjadi tujuan utama saya ya Pak. Iya, luar biasa Ibu. Gak kerasa Ibu. Iya, ini gak kerasa ya Allah. Saya mau ngajar lagi Ibu ya. Iya, kebetulan saya harus masuk ke kelas. Jadi waktu yang singkat ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat Ibu, kemudian termasuk buat saya sendiri sih gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan dengan waktu yang singkat ini bermanfaat dan apa-apa yang sudah Ibu rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu ya. Terima kasih banyak kok, ini setelah saya ngobrol apa aja saya jadi semangat lagi. Amin. Sama Bu, saya juga semangat ini. Semangat untuk kembali ke kelas. Mohon maaf Ibu ya. Ya. Moga Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam Bu Ena. Iya, tadi lihat saya ya percakapan Pak Ahyar sama Bu Jalanya sangat asik sekali ketika melakukan coaching. Ya, alhamdulillah Ibu. Jadi ya itulah apa yang sudah dilakukan ya. Kebetulan tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Juleha. Iya Pak Ahyar sendiri bagaimana rasanya itu ketika setelah melakukan coaching dengan Bu Juleha? Rasanya luar biasa tentunya dan alhamdulillah mungkin dari apa yang tadi disampaikan Bu ya, dari awal sampai akhir saya merasa sih mungkin sudah sesuai dengan alur cerita yang ada, di mana di awal saya menyampaikan menanyakan tujuannya apa untuk ketemu, kemudian saya juga menggali informasi dari Bu Juleha sendiri, permasalahannya apa dan sebagainya, sampai kemudian ada rencana hasil yang dilakukannya juga ada, dan terakhir tentunya ada tanggung jawab atau komitmen yang ingin dimunculkan oleh Bu Juleha juga. Oh iya, ini ya Pak, tadi yang telah Bapak lakukan ketika melakukan coaching itu, iya saya amati juga sudah sesuai dengan alur kita. Bapak sudah mampu menggali apa yang diharapkan oleh Bu Juleha. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan Bapak itu sudah berbobot sehingga Bu Juleha itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri itu Pak. Menurut saya sudah bagus Pak. Terima kasih. Terus Pak Ahyar sendiri kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi ketika melakukan proses coaching itu Pak? Yang ingin saya kembangkan adalah tentunya lebih memahami, lebih mendalami tahapan alur tirtanya itu sendiri,
kemudian juga prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan coaching itu Ibu, supaya apa? Kedepannya ketika nanti ada coaching lagi dari rekan yang lain, jadi bisa lebih baik daripada pelaksanaan hari ini. Itu Ibu. Oh iya, setelah melakukan coaching dengan Bu Juleha, mungkin rencana kedepannya Bapak akan melakukan coaching lagi dengan siapa gitu Pak? Ya kalau dengan siapa mungkin tidak bisa ini ya Bu ya. Kenapa ya? Karena kan kita juga dan kesibukan masing-masing mungkin akan sulit kalau kita menentukan, karena kita kan nggak tahu orang lain itu punya masalah atau tidak, atau bisa saja mungkin hari ini sebagai coach, besok saya jadi saya jadi coachingnya gitu. Jadi kalau dengan siapa ya siapa saja Bu gitu pengennya gitu. Jadi kita biar bisa saling tukar pikiran, sharing dan bisa memecahkan masalah kita sendiri. Termasuk saya juga pengen. Iya mungkin kan ini ya Pak, misalnya di sekolah Bapak ada teman Bapak yang ingin ikut sama Bapak nggak disediakan? Insya Allah bersedia itu dengan senang hati. Ya seperti itu bagus sekali ya Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa meningkatkan selalu coachingnya, jangan berhenti sampai di sini. Siap. Terus dilanjutkan terus. Siap Ibu. Terima kasih ya. Ya. Ibu. Ya. Terima kasih. Ini saja ya Pak ya. Ya, Ibu. Percakapan kita kali ini. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ena. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, ini Bu Ena katanya mau melaksanakan coaching ya terhadap temannya. Iya. Nah, ini kan saya ingin mengobservasi nanti pelaksanaan coachingnya Bu Ena ini. Jadi sebelum melakukan diskusi coaching kita melakukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu ya. Saya ingin mengajukan kira-kira nanti potensi coaching apa yang ingin Bu Ena kembangkan? Oh iya, nanti dalam pelaksanaan coaching itu nanti kita akan melaksanakan kompetensi kesadaran penuh ya Bu. Terus ini apa ya? Kesadaran penuh, terus menggali pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan itu si coach itu bercerita gitu, mendengarkan dengan sepenuh hati itu. Oh iya, jadi nanti kompetensinya juga tentunya akan dikembangkan ya Bu ya. Kira-kira yang ingin dikembangkan lebih spesifik itu yang mana? Yang kompetensi yang tadi itu. Mungkin ketikanya akan saya kembangkan gitu Bu ya, tadi yang kesadaran penuh, menggali pertanyaan yang berbobot, terus satu lagi tadi ini ya, mendengarkan coach berbicara itu tadi. Kemudian indikator yang ingin dicapai itu kira-kira apa itu? Oh iya, indikatornya nanti mungkin setelah kita melakukan percakapan coaching itu ya Bu, nanti saya harapkan si coach itu bercerita gitu tentang permasalahannya, terus dia bisa menentukan dari masalah itu solusinya bagaimana, terus tindak lanjutnya seperti apa, agar dia itu bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sebaik mungkin. Iya. Oke, kalau gitu Bu Ena silakan melakukan diskusi coaching. Semoga apa yang menjadikan indikator pencapaian itu juga bisa tercapai sesuai dengan harapannya Bu Ena ya. Iya Bu Ena, terima kasih. Iya Bu Ena, silakan. Pak Ayat, Ya Ibu. kenapa sih kok nggak kelihatan lesu? Pusing Bu, hari ini saya capek Ibu. Iya. Oh iya Ibu, ada waktu nggak Bu? Oh iya, ada waktu. Iya, silakan Pak Ayat. Saya pengen ngobrol Ibu. Oh iya boleh. Ya saya lihat Pak Ayat tadi kelihatan itu lesu gitu, lemah, kayak capek gitu Pak. Pusing Ibu karena kebetulan ada tugas tambahan yang dibebankan kepala sekolah ke saya. Makanya saya kurang bersemangat hari ini memikirkan apakah nanti saya bisa gitu. Iya, permasalahan yang Pak Ayat rasakan itu seperti apa Pak? Maksudnya kok sampai kelihatan gelisah gitu? Iya Ibu, jadi saya itu kebetulan ditunjuk sama Bapak Kepala Sekolah
Kebetulan rencananya itu 2 minggu yang akan datang kita mau mengadakan kegiatan perkemahan itu, dan kepala sekolah menyuruh saya jadi ketua selaku penanggung jawab. Nah saya bingung itu apakah saya bisa ya mensukseskan acara yang diinginkan oleh kepala sekolah tersebut itu, makanya saya lagi pusing. Oh iya, itu ya Pak yang jadi permasalahan Bapak. Oh iya, menurut Pak Ahyar sendiri, kira-kira kesulitan apa sehingga Pak Ahyar itu merasa gelisah gitu? Apa mungkin bisa melaksanakan tugas ini dengan baik? Kesulitan yang Bapak hadapi sendiri itu seperti apa Pak? Iya Ibu, jadi gini, saya ditunjuk jadi penanggung jawab Ibu. Kemudian juga rekan-rekan bagaimana, sementara rekan-rekan juga masih banyak kegiatan, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Yang selanjutnya administrasinya itu kan banyak yang harus saya siapkan, sementara kepala sekolah menuntut supaya acara yang saya lakukan itu bisa sukses gitu. Itulah yang menyebabkan saya sekarang berpikir banyak. Makanya pengen minta pendapat dari Ibu, kan Ibu juga sama kayak saya, orang pramuka juga gitu. Itu Ibu. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, menurut Pak Ahyar sendiri tadi kan Pak Ahyar masih kesulitan dalam mengatasi ini ya Pak, untuk persiapan perkemahan itu sekiranya bisa berhasil atau tidak. Menurut Pak Ahyar sendiri, langkah apa yang akan Pak Ahyar ambil gitu untuk memecahkan permasalahan yang Bapak hadapi biar pelaksanaan perkemahan itu bisa terlaksana dengan baik gitu Pak? Ya, mungkin langkah awal yang akan saya lakukan Bu ya, mungkin saya akan ngajak ngobrol dulu teman-teman satu sekolah ya, mengajak mereka semua untuk ikut terlibat di dalamnya. Tapi ya tadi Bu, kembali saya merasa pusing. Kenapa? Karena belum tentu rekan-rekan yang lain juga akan ikut mau terlibat. Cuma ya saya akan berupaya semaksimal mungkin supaya rekan-rekan ini nanti mau gitu bekerja sama dengan saya, berkolaborasi bersama gitu untuk mensukseskan acara. Kemudian yang kedua mungkin ya sedikit banyaknya kan sama ya kayak Ibu juga. Mungkin ketika Ibu melakukan acara di sekolah pun membuat administrasi yang sedikit banyaknya ya untungnya itu Bu. Mungkin sedikit banyaknya juga saya tahu gitu cara administrasi atau penyusunan administrasi apa saja yang harus saya siapkan, cara pembuatannya kayak apa, yang insya Allah mudah-mudahan bisa itu. Iya, saya yakin Pak Ahyar bisa. Ya, menurut Pak Ahyar sendiri, seandainya itu tadi kan Pak Ahyar dikasih tugas sama kepala sekolah ya tentang persiapan perkemahan. Sekarang ini sudah pada berapa persiapan Pak Ahyar untuk kesuksesan perkemahan tersebut Pak? Kalau yang saya lihat dari saat ini dengan kegundahan saya, dengan masalah yang ada, mungkin baru di level 6 mungkin gitu. Level 6 itu. Karena apa? Karena teman-teman yang lain belum saya ajak bicara. Kemudian administrasi juga baru hanya ya sedikit sekali yang saya siapkan, selebihnya belum. Seperti itu Pak. Oh, menurut Bapak sendiri nanti mungkin kan untuk persiapan ini ke depannya Bapak bisa meningkatkan level ke level berapa gitu agar pelaksanaan perkemahan itu bisa terlaksana dengan baik gitu Pak? Ya pengennya sih jelas Bu ya, semua orang pengen nilai yang sempurna di atas 10. Tapi ketika saya tidak bisa mencapai di level 10 pun mungkin 9 juga luar biasa menurut saya. Ini. Kenapa 9? Yang mungkin tidak akan ada yang sempurna di dunia ini seperti itu. Level 9 berarti nanti ada kerjasama, ada kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, kemudian juga administrasi yang lengkap, anak-anak juga akan merasa senang ketika kita melaksanakan kegiatan itu saja sudah luar biasa. Oh iya, sudah bagus ya apa yang Pak Ahyar rencanakan itu. Tadi kan Pak Ahyar mau melaksanakan kolaborasi dengan teman-teman. Menurut Pak Ahyar sendiri, siapa yang bisa diajak kolaborasi untuk persiapan perkemahan tersebut Pak, agar perkemahan itu bisa sesuai apa yang diharapkan Pak Ahyar? Mungkin dari teman-teman gitu siapa yang lebih membantu gitu ya persiapan apa yang diharapkan Pak Ahyar itu Pak? Ya pastinya ada tuh ya, kolaborasi itu pastinya akan saya lakukan. Yang pertama mungkin adalah rekan guru Bu. Bukan 1-2 tapi semua warga sekolah atau rekan guru yang ada di sekolah tersebut mungkin saya akan ajak untuk berkolaborasi. Kemudian juga ada alumni Bu. Kebetulan kayaknya alumni
bisa juga sih saya ikut sertakan dalam kegiatan tersebut, terutama yang aktif di dalam pramukaannya. Selain itu siapa? Ya mungkin komite juga akan saya ajak ya untuk berkolaborasi, karena dalam hal ini pastinya kan akan melibatkan orang tua gitu, dan orang tua ya pasti perwakilan di sekolahnya itu adalah komite ibu. Jadi itulah yang akan mungkin yang akan saya ajak untuk berkolaborasi. Di sampingnya dari rekan-rekan kuaran yang lain gitu, ibu juga nanti pasti saya akan ajak ibu, insya Allah gitu nanti itu mungkin. Iya, bagus sekali ya Pak Ahyar akan melakukan kerjasama dengan teman, berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk tadi mengajak kerjasama alumni ya. Iya. Terus semuanya bisa terlaksana gitu. Terus menurut Pak Ahyar sendiri, komitmen apa yang Pak Ahyar akan lakukan agar tadi yang sudah direncanakan Pak Ahyar tadi kan akan berkolaborasi dengan teman, mengajak alumni, semuanya kan sudah direncanakan. Komitmennya seperti apa agar hal tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Ahyar? Pastinya biar acara tersebut sukses Bu ya, mungkin yang harus saya lakukan adalah membentuk susunan kepanitiaan. Kayaknya itu lebih ideal dan itu lebih pas, karena setiap kegiatan mungkin tidak akan bisa berjalan baik kalau tidak ada kepengurusan Bu ya. Meskipun di sini saya selaku penanggung jawab, tapi kan saya tidak mungkin mengerjakan semuanya sendirian itu. Jadi komitmen yang saya buat adalah yang pertama akan membuat susunan kepanitiaan yang nantinya akan melibatkan semua unsur yang tadi saya sebutkan, dari sekolahnya ada, dari alumni ada, dan juga mungkin dari komitenya juga ada. Karena dengan itu saya yakin bisa terlaksana dengan baik. Itu. Iya, bagus sekali tadi Pak Ahyar sudah mau bekerjasama dengan teman, dengan komite, dengan alumni ya. Yang menurut saya sendiri ya, suatu tujuan itu akan berhasil dengan kita berkolaborasi dengan banyak teman ya. Tadi yang seperti yang diucapkan oleh Pak Ahyar tadi, maksudnya kita tidak bisa mencapai sesuatu itu sendirian gitu ya Bu, ya Pak. Iya. Seperti itulah. Memang kalau kita hanya mengandalkan diri kita, pasti kayaknya tidak mungkin. Dan yang seperti tadi saya sampaikan, saya bingungnya seperti itu, mau seperti apa, mau bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah ini setelah ketemu dengan ibu, lama kebetulan kita nggak pernah ketemu. Iya, baru ini lagi ya Pak, ketemu lagi ini. Akhirnya saya tidak bisa menemukan, ternyata berarti seperti itu mungkin ibu. Jadi luar biasa memberi pemikiran baru nih buat saya. Ibu datang ke sini waktu yang tepat ketika saya mau membutuhkan ibu. Itu ibu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Ahyar. Saya juga senang bisa bercakap-cakap dengan Pak Ahyar. Oh iya, tadi kan Pak Ahyar sudah ini ya mengungkapkan apa yang ingin dicapai ketika ditunjuk menjadi penanggung jawab perkemahan itu. Menurut Pak Ahyar sendiri kan butuh waktu ya Pak untuk mencapai itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama itu Pak untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Nah ini dia Ibu yang saya agak pusing. Sementara saya diberi waktu cuma 2 minggu Ibu ya. Dan sekarang ide itu baru muncul hari ini. Kalau dihitung ke depan itu 2 minggu. Berarti mungkin 1-2 hari ke depan saya akan coba berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan sesegera mungkin akan mengundang rekan-rekan guru untuk melakukan musyawarah, termasuk perwakilan dari alumni dan juga dari komite, untuk kemudian secepat mungkin akan saya bentuk kepanitiaannya. Jadi 1-2 hari ke depan insya Allah langsung gas pokoknya. Ya sukses. Semangat sekali ya. Hebat Pak Ahyar. Saya yakin Pak Ahyar bisa melaksanakannya. Harus bisa itu. Bismillah. Harus siapa ya? Harus itu. Iya. Harus. Saya lihat Pak Ahyar sekarang sudah tidak ini lagi Terima kasih. Ini lagi apa ya, tadi tidak rasa lagi, tadi kelihatan loyo gitu ya Pak. Sekarang saya lihat ya Pak Ahyar semangat. Saya yakin Pak Ahyar bisa menerapkannya itu ya tadi apa yang direncanakan Pak Ahyar. Iya. Pak Ahyar sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab perkemahan. Pak Ahyar sudah ini ya Pak. Sekarang ada komitmen ya Pak. Komitmen. Iya. Udah fokus ya Pak. Fokus. Iya Pak, semangat. Iya. Terus nanti Pak Ahyar mungkin 2 hari ini ya Pak ya? 2 hari. Insya Allah 2 hari
membentuk susunan panitia? Iya, nanti bisa saja Pak Ahyar kalau butuh saya misalnya setelah melakukan ini ya 2 hari ini bisa saja bercakap-cakap lagi dengan saya kalau Pak Ahyar berkenan. Misalnya saya jadi penasaran nih Pak, hasilnya apa yang sudah Pak Ahyar rencanakan itu apa tadi kan Pak Ahyar punya itu ya Pak, rencana 2 hari. Iya, ingin tahu itu Pak apa yang Pak Ahyar harapkan itu apa sudah ada perkembangannya gitu. Tindak lanjutnya menurut Pak Ahyar sendiri nanti akan bagaimana Pak Ahyar? Ya pasti ibu saya juga tidak akan dia karena ini juga idenya kebetulan karena ada ibu ide itu muncul dan pasti nanti ketika saya selesai melakukan musyawarah ya bukan hanya nanti ketika di kegiatan setelah melakukan musyawarah pun saya juga sama apa yang mau sama ibu karena masih banyak hal yang harus kita diskusikan gitu dan saya sangat luar biasa ini karena sudah lama masih pengen arahan dari ibu gitu karena apa masih banyak kekurangan mungkin yang sudah saya lakukan nantinya gitu. Iya Pak Ahyar, kita sama-sama ini apa ya saling bertukar ini apa ya pendapat saling ini Pak Ahyar saya juga senang sekali loh tadi diajak berbincang-bincang dengan Pak Ahyar saya juga bisa mengerti oh ini kepramukaan ternyata itu kepanitiaan itu sangat dibutuhkan menjadi penanggung jawab itu sangat luar biasa butuh persiapan yang sangat ekstra ya untuk mensukseskan acara tersebut Pak. Betul sekali Bu ya seperti itulah memang. Terima kasih Bu ya sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah sekarang saya sudah mulai bisa tersenyum lagi. Kemudian saya juga mulai bangkit lagi nih semangatnya tidak seperti tadi pusing solusi apa rencana apa yang saya buat tapi setelah ngobrol dengan ibu akhirnya saya bisa menemukan solusi menemukan rencana apa yang ingin saya lakukan dan secepatnya akan saya laksanakan itu. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Ahyar. Ya. Saya juga senang berbincang-bincang dengan Pak Ahyar. Pak Ahyar itu guru yang sangat luar biasa. Ini terlihat dari percakapan Pak Ahyar, rencananya sangat luar biasa sekali. Semoga nanti acaranya berjalan sukses ya Pak ya. Amin Ibu, amin. Jangan lupa nanti hadir Bu ya. Ya. Ketika pelaksanaan pokoknya Ibu wajib hadir biar Ibu bisa melihat, bisa melihat apa yang sudah saya lakukan, teman-teman lakukan, ya semuanya yang terlibat itu sudah membuat kegiatan yang mudah-mudahan sih acara yang diharapkan sukses dengan baik dan mencapai apa yang saya inginkan dan semua rekan-rekan juga harapkan itu Ibu. Ya. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf Ibu ini tidak terasa memang jadi saya yang pamit duluan Bu ya karena saya kebetulan lapar Bu pengen makan. Iya Pak, silakan minum dulu Pak. Oh iya. Nanti saya ambil itu di depan tadi sudah disiapkan sama Bu Era di depan saya ambil Bu ya. Terima kasih Bu ya. Saya semangat. Bismillah Bu. Ya, semangat. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Salam. Iya Bu Ena, gimana Bu Ena perasaannya setelah melakukan coaching? Oh iya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Ahyar yang seandainya lega Bu tadi bisa bercakap-cakap dengan Pak Ahyar gitu. Pak Ahyar tadinya kelihatan lemas ya. Saya tanya itu karena apa? Ternyata ada masalah yang dia hadapi. Iya, dari saya memperhatikan pembicaraan Bu Ena dengan Pak Ahyar itu seru sekali ya Bu, menarik sekali gitu. Bu Ena akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Ahyar ya. Tadi saya lihat juga Bu Ena sebagai ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Ahyar tadi langsung menjelaskan permasalahan ya Bu ya sehingga menemukan solusi atas apa yang tadi menjadi permasalahan itu. Ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Kira-kira menurut Bu Ena ini yang sudah dilakukan oleh Bu Ena tadi apa saja Ibu? Ya, yang sudah saya lakukan tadi saya sudah melakukan coaching dengan ini Pak Ahyar ya. Menurut saya sudah sesuai dengan alur kita. Terus Pak Ahyar juga tadi bisa menemukan sendiri itu solusi yang dia hadapi. Terus dia juga akan merencanakan tindak lanjut ke depannya untuk persiapan tadi yang kita bahas. Kebetulan dia ditunjuk sebagai penanggung jawab perkemahan. Dia sekarang sudah siap, sudah optimis sampai acara tersebut bisa terlaksana dengan baik. Tadi saya amati juga memang Bu Ena ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot
yang tadi menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi itu ya Bu ya. Kira-kira ini menurut Bu Ena dari 3 kompetensi coaching ini kira-kira yang ingin Bu Ena kembangkan lebih dalam lagi yang mana Bu? Ini yang ingin saya kembangkan lagi itu menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi biar si coach itu bisa lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan solusi yang terbaik. Iya, betul sekali ya Bu ya. Dan kita juga merasa senang ya Bu apabila dengan diskusi ini ternyata bisa memberikan suatu solusi untuk permasalahan orang lain ya Bu ya. Iya, tadi sangat senang sekali Bu. Iya, ini saya lihat juga Bu Ena dan Pak Adil ini komunikasinya sangat-sangat enak gitu ya Bu ya. Saya